Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang RPL. RPL yaitu rekognisi pembelajaran lampau. Nah, ini banyak yang masih agak ragu dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu guru hebat perlu perhatikan bahwa setiap LPTK ya atau setiap perguruan tinggi itu tidak boleh dibanding-bandingkan karena setiap atau masing-masing perguruan tinggi itu meminta ya atau menyarankan komponen RPL itu kadang-kadang berbeda-beda. Ada LPTKA misalnya komponen RPL-nya seperti ini. Kemudian yang LPTKB misalnya komponen RPL-nya seperti itu. Nah, jadi tidak bisa dibanding-bandingkan. Jadi Bapak Ibu guru hebat fokus di LPTK masing-masing. Jadi jangan mengacu kepada LPTK yang eh, di luar atau bukan LPTK-nya Bapak Ibu guru hebat begitu. Jadi misalnya Bapak Ibu guru hebat mendapatkan LPTKA, maka aturan lapor diri yang disampaikan oleh universitas atau institut atau perguruan tinggi yang Ibu dapat, Bapak Ibu dapat, itulah yang disiapkan. Baik itu contohnya, misalnya ada yang mengarahkan bahwa maksimal SK mengajar misalnya maksimal 6 tahun. Kemudian ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun. Nah, jadi Bapak Ibu guru hebat perlu diperhatikan. Jadi maksud dari di SK mengajar itu yang 6 tahun maksimalnya adalah jika Bapak Ibu guru hebat lebih dari 6 tahun mengajar, misalnya 7 tahun, 8 tahun, seterusnya, maka maksimal atau paling banyak yang Bapak Ibu guru buat adalah 6 tahun saja, tidak perlu 12-13 tahun misalnya seperti itu. Nah, kemudian begitu juga dengan komponen-komponen RPL tersebut yang lainnya, misalnya RPP, kemudian ya RPPH, kemudian dan lain sebagainya, perangkat pembelajaran itu ya cukup maksimalnya dibuat 6 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana jika misalnya mengajar hanya 2 tahun atau 1 tahun misalnya, 1 tahun pelajaran atau 3 tahun lah, artinya di bawah 6 tahun. Nah, itu serahkan atau dibuat sesuai dengan lama Bapak Ibu mengajar. Karena begini prinsipnya, ketika Bapak Ibu terpanggil, ya baik yang mengajar di dinas, misalnya yang guru PAI di dinas atau yang di madrasah misalnya, ketika Bapak Ibu guru sudah terpanggil, maka Bapak Ibu guru harus bersyukur bahwa Bapak Ibu guru sudah dipanggil dan dianggap memenuhi syarat untuk mengikuti PPG dalam jabatan tersebut. Nah, jadi sekarang, jadi jangan lagi berpikir 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu guru hebat membuat sesuai dengan berapa lama Bapak Ibu guru mengajar, walaupun hanya 1 tahun, buatlah 1 tahun. Kalau misalnya buat 2 tahun, buatlah 2 tahun. Nah, yang maksimal maksudnya adalah ketika Bapak Ibu guru melebihi dari 6 tahun, maka paling banyak dibuat 6 tahun saja. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Sekali lagi kita kembali kepada yang tadi bahwa setiap LPTK itu memiliki aturan masing-masing dan tidak bisa dibanding-bandingkan. Semua LPTK yang ada bekerja sama dengan Kementerian Agama saat ini sudah perguruan tinggi terhebat di Indonesia. Jadi semuanya bagus, semuanya luar biasa ya. Nah, jadi Bapak Ibu guru fokus kepada aturan LPTK masing-masing. Contoh nih. Ada yang mengarahkan untuk membuat SK misalnya 1 tahun per tahun pelajaran. Tetapi ada juga yang mengarahkan per semester. Nah, jika per semester, misalnya jika per semester, berarti kalau 6 tahun itu ada 12 semester, berarti ada 12 SK. Nah, jika 6 tahun, kemudian dibuat per tahun, maka hanya 6 saja.
6 tahun ya, 6 SK saja begitu maksudnya. Untuk SK mengajar ya. Jadi 6 tahun terakhirnya. Nah, misalnya hari ini atau saat ini misalnya Bapak Ibu guru yang akan lapor diri ke LPTK tahun pelajaran 2024-2025 kita berada di semester genap, maka kalau dihitung mundur misalnya berarti dari tahun 2019 bagi yang sudah 6 tahun begitu. Nah, bagaimana kalau saya misalnya eh, baru mengajarnya 2 tahun lalu, ya buat dari 2 tahun lalu SK mengajarnya begitu. Jadi jangan bingung. Nah, begini, ketika misalnya Bapak Ibu guru hebat membuat maksimal 6 tahun yang sudah mengabdi selama 6 tahun ya. Jadi kalau lengkap dibuat 6 tahun, maka eh, poin nilai ya, ini akan larinya ke poin ya, poin nilai. Jadi Bapak Ibu guru akan mendapatkan poin penuh kalau membuat 6 tahun begitu ya. Ya, jadi jangan fokus kepada per semesternya, per tahunnya, tergantung dari lembaga instansi masing-masing. Kalau misalnya madrasah A membuatnya setiap tahun ya buat 6 tahun. Kalau madrasahnya membuat per semester berarti 12 semester bagi yang sudah 6 tahun. Bagi yang kurang ya begitu juga. Yang kurang teman misalnya dua tahun misalnya dibuat 2 tahun gitu. Atau kalau mau dibuat per semester berarti buat 4 semester kan begitu. Nah begitu ya untuk SK. Dan kemudian berikutnya adalah dokumen atau komponen-komponen dari RPL ini adalah perangkat pembelajaran ya, kemudian RPP, modul ajar, kemudian LKPD, alat peraga ya, kemudian media pembelajaran, instrumen penilaian maksimal 12 semester. 12 semester berarti 6 tahun juga. Nah, kembali ke SK tadi persis sama, artinya persis sama. Jadi dibuat masing-masing nanti di apa namanya? Pembuatannya itu masing-masing file itu jika memang per tahun dibuat maka akan ada 6 file. 6 file RPP, 6 file modul ajar, kemudian 6 file materi ajar, LKPD, alat peraga ya, kemudian media pembelajaran instrumen lainnya. Nah, jadi itu dibuat. Itu dibuat 6 tahun ya. Kalaupun mau dibuat per semesternya bisa juga menjadi 12 file. Nah, begitu untuk komponen RPL yang kedua tadi ya, selain SK. Jadi aturannya sama. Ketika membuat 6 tahun, maka poin nilai atau poin ya yang akan Bapak Ibu guru hebat dapatkan akan lengkap. Ketika kurang dari 6 tahun, kalau masa kerjanya atau pengabdiannya sudah 6 tahun, maka nilai atau poin yang Bapak Ibu dapatkan tentunya akan kurang. Begitu, ya. Kemudian yang ketiga, dokumen pengembangan kompetensi, ya. Misalnya sertifikat, surat keterangan mengikuti kegiatan ilmiah, MGMP, KKG, kemudian forum sejenisnya maksimal 12 semester. Artinya 12 semester berarti 6 tahun juga. Nah, jadi kembali ke yang atas tadi sama ya. 6 tahun SKK mau perangkat ajar dan lain sebagainya sama. Sama ya prosesnya atau peraturannya sama seperti itu. Mau dibuat per tahun kah atau mau dibuat per semester itu tergantung dari Bapak Ibu guru sendiri ya. Jadi jangan terkecoh, saya tidak bisa membuat 6 tahun karena saya baru mengajar 2 tahun atau 3 tahun, ya buat 3 tahun kalau 3 tahun. Atau buat 6 semester. Kalau 2 tahun berarti buat 4 semester. Kira-kira begitu maksudnya. Kemudian yang berikutnya adalah eh, dokumen pengelolaan administrasi pembelajaran dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah atau madrasah. Nah ini yang apa namanya pertanyaannya cukup banyak sekali. Jadi dokumen kemudian administrasi pembelajaran yang dibuktikan dengan surat keterangan ya. Surat keterangan ini maksudnya kepala madrasahnya atau kepala sekolahnya membuat surat keterangan ya di mana Bapak Ibu guru hebat merupakan memang benar ya bahwa Bapak Ibu guru aktif sebagai guru ya di instansi atau lembaga atau madrasah tersebut. Itu yang dibuat. Nah, dibuat berapa berapa? Nah, di sini kita kembali ke LPTK kembali ya. Ketika LPTK-nya menginginkan 6 tahun misalnya atau 6 surat keterangan atau surat pernyataan kepala sekolah, ya dibuat 6.
Kalau dia LPTK-nya membutuhkan satu saja, buat satu. Nah, jadi kembali ya, apa yang disampaikan oleh LPTK-nya, aturan-aturan yang disampaikan oleh LPTK masing-masing, itulah yang dikerjakan dalam lapor diri ini. Jadi jangan kok LPTK ini begini, kok LPTK ini begini, begitu, dan lain sebagainya. Jangan fokus pada LPTK Bapak Ibu guru hebat masing-masing. Jangan menghiraukan yang lain, karena Bapak Ibu guru hebat akan kuliah ya, akan kuliah atau mengikuti pembelajaran nanti dalam PPG itu di LPTK yang saat ini Bapak Ibu terdaftar gitu. Jadi ikuti apapun aturan yang ada di LPTK tersebut. Dan kemudian berikutnya adalah dokumen inovasi pembelajaran dibuktikan dengan modul pembelajaran, video pembelajaran, dan karya ilmiah lainnya. Kadang ada LPTK yang apa namanya yang mengharuskan hanya video pembelajaran saja, misalnya ada yang modul pembelajaran saja atau karya ilmiah. Ada juga yang tiga-tiganya, ada yang dua, ada yang satu. Nah, jadi sekali lagi kita kembali ke LPTK masing-masing. Fokus ya, fokus, fokus. Nah, jadi itu ya. Jadi dokumen atau komponen-komponen RPL ini eh, apa namanya jangan mengacu kepada di luar LPTK Bapak Ibu guru yang terdaftar saat ini. Nah, kemudian berikutnya adalah yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat eh, untuk dokumen di luar dari RPL, misalnya ijazah yang digunakan untuk lapor diri itu tentunya ijazah asli ya Bapak Ibu guru, ijazah asli. Kalaupun dia apa namanya eh, aslinya tidak ada, misalnya ada fotokopi tetapi yang dilegalisir ya, yang sudah dilegalisir. Kemudian KTP juga asli, jadi semuanya asli. Kemudian foto terbaru, kemudian nah ini foto ini menyesuaikan dengan keinginan atau aturan yang ada di LPTK masing-masing. Itu ya untuk foto. Nah, kemudian secara umum, ini kalau secara umum di seluruh LPTK yang bekerja sama dengan Kementerian Agama saat ini, jadi untuk apa namanya untuk surat keterangan sehat dan surat fakta integritas, jadi buatlah yang terbaru ya. Buat yang terbaru. Kemarin kan kita sudah buat, kenapa buat lagi sekarang? Apakah boleh yang kemarin? Jadi Bapak Ibu guru perhatikan ya. Bapak Ibu guru perhatikan. Ketika LPTK-nya, ketika Bapak Ibu guru sudah terdaftar di salah satu LPTK, maka Bapak Ibu guru hebat fokus di aturan LPTK masing-masing. Yang kemarin sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru sebagai apa namanya administrasi untuk ke Kementerian pengajuan PPG-nya ya. Itu administrasi yang kita tujukan untuk bahan pengajuan PPG ke Kementerian Agama. Nah, kalau sekarang ini yang terbaru ya, yang terbaru karena bahasa di SKCK apa SKCK saya bilang apa namanya? SKS itu nanti akan mengatakan di setiap rumah sakit atau puskesmas yang punya dokter pemerintah akan mengatakan untuk keperluan apa, misalnya kan ditanya itu untuk keperluan apa, untuk keperluan lapor diri PPG dalam jabatan bed 1 misalnya. Jadi beda dia keperluannya yang kemarin untuk pengajuan PPG, kalau sekarang ini untuk lapor diri. Nah, jadi itu diperhatikan ya. Jadi fakta integritas yang kemarin tidak sama dengan fakta integritas yang sekarang. Jadi kalau yang kemarin itu tujuannya untuk mendaftar pengajuan PPG ke Kementerian Agama, kalau yang sekarang ini adalah untuk lapor diri ya. Sekali lagi Bapak Ibu guru hebat, untuk lapor diri ya. Nah, jadi itu diperhatikan. Semoga Bapak Ibu guru yang masih apa namanya bingung, kemudian bukan tidak tahu ya, saya yakin Bapak Ibu guru lebih paham, tetapi karena banyaknya informasi yang berseliweran ke sana kemari sehingga Bapak Ibu guru sendiri yang bingung begitu mana yang benar. Nah, begitu. Jadi fokus ke LPTK masing-masingnya. Nanti setelah selesai ini Bapak Ibu guru akan dibagikan ke kelas masing-masing begitu oleh LPTK masing-masing, dan di sana akan lebih rinci apa pertanyaan Bapak Ibu guru ya di LPTK masing-masing.
Begitu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.